Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari teknologi layanan jaringan, yaitu extension dan dial-up pada server SoftSuite ya. Nah, apa itu VoIP? Ya, pertama kita membahas mengenai VoIP dulu ya. Jadi kita harus tahu VoIP itu apa. VoIP itu disebut juga sebagai IP telepon ya, merupakan sistem yang menggunakan teknologi jaringan internet yang mampu melewatkan panggilan suara dari satu tempat ke tempat lainnya melalui protokol IP. Nah, jadi VoIP itu berbeda konsepnya dengan telepon konvensional ya, atau telepon biasa. Dimana VoIP ini menggunakan sinyal digital ya istilahnya. Untuk telepon biasa itu menggunakan sinyal analog. Nah, seperti yang sudah diterangkan ya, VoIP itu menggunakan internet dan IP sebagai media penyalur suaranya atau media penyalur datanya. Nah, dalam kita membuat sebuah server VoIP ya, atau menggunakan dalam kita membuat sebuah server VoIP, ada yang namanya extension ya. Nah, extension itu adalah sebuah label ya, atau penanda, dapat berupa string atau pola seperti angka, huruf, atau simbol yang memang diperbolehkan. Itu akan dijadikan sebagai penanda sebuah perangkat telepon. Nah, jadi kalau kalian sebenarnya pernah menelpon call center, nah seperti itulah contohnya. Jadi extension itulah nomor telepon sebuah call center. Misalnya kalian nelpon call center Bank A gitu dengan nomor telepon 800 100. Nah, itu adalah 800 100 itulah extension ya dari bank tersebut. Selanjutnya, extension itu memiliki beberapa struktur ya. Jadi dalam extension kalau kita membuat itu ada beberapa struktur yang harus diperhatikan. Yang pertama pasti extension tersebut ya, atau nomor teleponnya, terus dia prioritinya ya, atau prioritasnya keberapa, dan terakhir ada yang namanya comment. Nah, di dalam comment ini boleh isi yang namanya parameter, atau kalau tidak isi parameter pun sebenarnya tidak ada masalah ya untuk beberapa perintah seperti itu. Nah, ini contohnya ya, extend dia di nomor teleponnya 300, prioritinya 1, dan dia komennya tuh dial ya. Terus untuk protokolnya dia menggunakan SIP, dan yang terakhir itu nomor telepon ya yang ada di depan tadi. Nah, itu untuk struktur extension ya. Dalam struktur extension ini seperti yang saya bilang ya, untuk extension priority mungkin kita bisa memilih sendiri gitu. Nah, tapi bedanya di comment ya, di comment ini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Nah, ini dia ya, list comment dari sebuah extension. Mungkin listnya ini tidak lengkap ya, tapi mungkin list-list seperti ini yang paling sering digunakan. Yang pertama ada dial, terus answer, hang up, playback, background, goto. Nah, goto ini ada masing-masing fungsinya ya. Jadi misalnya kita dial itu kita berarti melakukan panggilan ya. Ada answer, ada background, ada goto. Nah, contohnya di sini adalah ketika kita ingin membuat suatu percakapan ya. Jadi contohnya kalau kita menelpon call center, itu kan mereka pasti tidak langsung menjawab. Nanti misalnya kita telepon call center A gitu, kita telepon, terus nanti akan ada seperti pertanyaan kita yang melalui pesan suara itu, kira-kira misalnya Anda termasuk ke golongan apa gitu. Misalnya Anda mau buat baru, komplain, atau mau blokir seperti itu. Nah, itu bisa kita menggunakan yang namanya background. Background ini bisa menampilkan sebuah suara yang sudah kita rekam. Nah, kalau saya tidak salah sih seperti itu, karena saya juga belum pernah mencoba untuk extension background ini ya. Lalu bisa dijawab ya dengan answer. Jadi jawabannya apa, nanti dia akan menuju kemana ya. Kalau menuju kemana itu biasanya menggunakan goto. Nah, seperti itu ya. Jadi extension itu sifatnya penting ya dalam VoIP. Dia itu adalah penanda. Kalau tidak ada extension ya tidak bisa kita melakukan panggilan. Nah, selanjutnya ada dial-up ya. Dial-up itu fungsinya sebenarnya mirip kayak rute ya, atau kalau kita bilangnya routing gitu. Jadi sebagai panggilan ya antara ekstensi baik yang berada dalam satu IPv6 maupun antara IPv6, atau bisa disebut sebagai dial terang.
kalau kalian pernah belajar sama VLAN, nah itu ada juga terang, itu fungsinya ya sama. Nah itu untuk dial up ya sebagai routing, jadi dia mengarahkan kalau kalian nelpon ke A itu arahnya kemana, kalau ke B itu arahnya kemana. Lalu selanjutnya itu ada server source switch ya. Server source switch itu adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan telepon lokal dan internet ya melalui IP seperti kabel TV dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Nah, jadi server source switch ini adalah sebuah server yang nanti akan menampung sebuah extension dan dial up. Nah, tanpa server kita tidak bisa membuat yang namanya dial up dan extension ya. Jadi nanti kita akan membahas lebih lanjut tentunya mengenai server source switch ini. Ada banyak jenis ya server source switch, itu bisa kita gunakan nanti untuk kita praktekkan. Yang paling penting adalah server source switch ini adalah server yang nantinya akan menghubungkan ya antara jaringan dan menampung extension dan dial up. Nah, ini adalah contoh dari extension dan dial up ya. Saya coba membuat gambarannya mungkin biar kalian juga sedikit paham. Nah, di sini ada 3 telepon ya. Telepon yang sudah kita setting dengan extensionnya itu 300 ya. Dia hanya bisa melakukan dial atau dial saja. Lalu extension atau telepon 2 menggunakan 301 dan telepon 3 menggunakan 302. Nah, di sini bukan skema, tapi ceritanya ya, extension 300 itu mau menelpon ke 301. Nah, disinilah fungsi dial up nantinya akan bekerja, di mana dial up ini akan mengarahkan di mana sih letak dari extension 301. Nah, letaknya kan ada di bagian atas ya. Jadi dia akan menuju ke bagian atas untuk memanggil si 301 ini. Nah, itulah fungsinya dari dial up. Kalau dia mau memanggil 302 ya dia akan menuju ke 302. Nah, itu sebenarnya contoh gampangnya ya dari extension dan dial up. Jadi extension itu sebagai nomor teleponnya, dial up itu sebagai jalurnya. Nah, mungkin untuk materi extension dan dial up seperti itu ya. Nanti kita akan lebih jelas untuk membahas apa saja server source switch untuk kita bisa praktekkan nanti ya. Sekian untuk materi teknologi layanan jaringan yang membahas extension dan dial up. Semoga kalian juga bisa mencari referensi lain, tidak hanya berpatok pada satu video ini. Jadi masih banyak referensi yang bisa diambil ya di internet. Saya juga pun belajar juga banyak dari internet. Jadi bisa lebih explore lagi ya, tidak terpaku pada satu sumber saja. Baik, sekian dan terima kasih.